Oke, assalamualaikum dan selamat berjumpa kembali dengan tepatnya tutorial. Dan ini sudah datang satu unit handphone dengan tipe Vivo Y83 atau dengan sebutan lain tipe 1802 dengan kendala lubang charger atau lubang konektor yang ngelos ya. Ini coba lihat, di lubang konektor ini casannya longgar ya atau ngelos. Oke ya, dan kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara membetulkan lubang konektor yang ngelos dari si casannya ya. Seperti ini. Ini agak buram karena kondisinya pencahayaan kurang begitu bagus. Jadi seperti ini kondisinya begitu casan dimasukkan, coba lihat, dimasukkan ke konektornya, ini longgar ya, dan kita akan memperbaiki kondisi seperti ini sebelum mengganti atau membeli casan yang baru. Kita manfaatkan kalau casannya masih normal, pengisian dayanya masih bagus, kita coba perbaiki terlebih dahulu di konektor atau di bagian kabelnya ini ya, di ujung kabel ini. Biasanya kendala semacam ini kalau aliran listriknya masih normal, pengecasan masih bagus ya, biasanya dari, coba lihat dari sini ya, sebagian dari sini karena memang sudah mendem ke dalam ya, bisa dilihat coba, nah diperjelas lagi, mendem ke dalam ya, akibat sering keluar masuknya atau pemakaian kabel ini sudah terlalu lama ya. Atau juga bisa di bagian lubang konektornya, bagian sini, lihat, nah di bagian sini, karena di dalam sini juga ada lihat, coba ada kaleng yang buat menyangkutkan antara si konektor dengan si kabelnya tadi ya. Coba lihat, nah ada yang kecil kan, selain daripada yang menyambungkan ke lubang ininya nih, lubang di tengah ada juga di bawah sini yang sebagai pengunci ya. Jadi kondisinya double, yang satu di sini, yang satu juga ada di bagian konektor ini ya. Dan ini berlaku untuk semua HP ya, kecuali ada juga di HP yang keluaran terbaru yang kabelnya udah Type C ya. Oke, kita langsung ke perbaikan aja. Oh ya, sebelumnya ini belum kita coba dulu bahwa arus listriknya masih normal ya. Lihat. Nah, untuk arus listriknya masih normal, namun hanya longgar saja di bagian, lihat. Nah, longgar ya. Begitu kita tarik sedikit, ini akan copot. Coba lihat. Nah, ada tanda di sini bahwa listriknya tersambung ya. Berarti ini bagus. Kita hanya membuat kuncian di bagian konektornya saja agar lebih kuat ya. Oke, cara eksekusinya seperti ini saja. Coba lihat, karena memang sepertinya di bagian lubang ini masih normal ya, jelas kayak. Nah, di bagian ini berarti masih bagus karena arus listriknya masih normal, berarti
hanya di bagian ini aja. Lihat pencahayaannya mati ya, bentar. Nah, jelas. Nah, kita tinggal congkel di bagian ini saja, seperti ini. Sebentar. Oke, jelas gak ya? Ini kameranya kenapa ya mati-mati terus? Bentar, di sini aja ya. Yang penting bisa dilihat di bagian sini. Lihat di bagian ini kita congkel dari atas pakai alat ya. Bisa dengan jarum, bisa juga dengan jarum pentul juga ya. Yang buat kerudung itu bisa di sini. Yang penting ini kuat ya, tidak lentur, supaya bisa menjungkit si pengait ini ya. Ini karena biasanya mendem ya, mendem ke dalam. Kita jungkit seperti ini. Jungkit saja dari sini. Nah, ini sudah kejungkit, lihat. Sudah kejungkit. Juga yang satunya lagi ya. Kita tinggal jungkit ke atas ini. Oke. Pokoknya itu ya, bisa diperhatikan. Untuk bagian casanya tinggal disongkel aja ya. Untuk bagian ini, nah, disongkel aja. Diangkat, ditarik ke luar ya, supaya terbuka. Agar nanti di penjepitannya dia padat. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan di konektor. Bentar. Ini pencahayaan kenapa ya? Suhu terlalu tinggi, jadi gak bisa dengan pencahayaan. Nah, di bagian ini coba lihat. Nah, di bagian dalam ini ya, ini kenapa ya pencahayaannya? Oke, karena pencahayaannya ini tidak berjalan, baterai di HP-nya katanya terlalu tinggi suhunya, jadi di bawah ini aja. Yang penting bisa dipahami aja ya. Di lubang ini, lubang konektor ini ada jendil juga, sama seperti di ini, seperti di chargernya ya, sama seperti ini. Lakukan hal yang sama, jungkit juga ke atas ya, sama dicongkel, dibuka agar lubangnya sedikit sempit. Sama dua-duanya lakukan seperti itu. Mana ya, bisa dilihat gak? Susah ya. Nah, lihat ya. Kita jungkit hanya di bagian ini. Ya. Oke ya, sudah kita lakukan. Coba kita masukkan kembali setelah diperbaiki. Seperti ini. Nah, ini sudah kenceng ya. Masuknya pun susah. Oke ya. Malah tambah susah, tambah kenceng. Bentar. Nah, sudah ya, ini sudah nyambung kembali ya. Lihat, kondisinya ini tidak bergerak lagi seperti tadi ya. Artinya sudah normal ya. Dan ini sudah bisa dijadikan sebagai solusi sebelum pergi ke counter ya, untuk membeli kabel yang baru atau memperbaiki konektor yang baru ya. Oke, seperti itu saja cara dan solusi memperbaiki lubang konektor yang longgar atau copot sendiri. Oke ya. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.